Jangan pernah lagi membuka percakapan dengan kata-kata yang membuatmu terlihat biasa. Karena di dunia yang penuh distraksi ini, yang biasa akan selalu dilupakan. Banyak orang tidak sadar alasan kenapa mereka sering diabaikan, tidak dianggap menarik, atau hanya dianggap teman baik. Bukan karena mereka kurang tampan, kurang cantik, atau kurang mapan. Masalahnya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih menyakitkan. Mereka salah membuka percakapan. Kalimat pertama yang keluar dari mulutmu bukan sekadar kata. Ia adalah cermin nilai dirimu di mata orang lain. Dan sayangnya, kebanyakan orang menghancurkan peluangnya sendiri hanya dengan satu kalimat klis. Hai, apa kabar? Kalimat ini terdengar sopan, terdengar ramah, tapi di alam bawah sadar, kalimat ini tidak meninggalkan jejak apapun, karena setiap hari dia mendengar kalimat itu dari puluhan orang lain, dan otak manusia secara alami akan menghapus hal-hal yang tidak memberikan emosi. Jika kamu ingin dipilih, jika kamu ingin diingat, jika kamu ingin kehadiranmu terasa berbeda, maka yang harus kamu ubah bukan penampilanmu terlebih dahulu, tapi cara kamu berbicara. Psikologi manusia bekerja dengan sangat sederhana. Kita tidak tertarik pada orang yang berusaha menyenangkan kita. Kita tertarik pada orang yang membuat kita merasa sesuatu. Rasa penasaran, rasa nyaman, rasa aman, rasa dihargai, atau bahkan rasa tertantang. Inilah kesalahan terbesar kebanyakan pria dan wanita saat berkomunikasi. Mereka terlalu fokus ingin disukai, sampai lupa menjadi bernilai. Padahal, daya tarik sejati bukan tentang mengejar. Daya tarik sejati adalah tentang memberi ruang agar orang lain ingin mendekat sendiri. Dan disinilah peran frasa-frasa tertentu menjadi sangat penting. Bukan untuk memanipulasi, bukan untuk mempermainkan perasaan, tapi untuk berkomunikasi dengan kesadaran emosional yang matang. Karena orang dewasa secara emosional tidak jatuh cinta pada penampilan, mereka jatuh pada rasa aman dan koneksi batin. Kalimat pertama yang seharusnya kamu ucapkan bukanlah pertanyaan kosong, tapi pernyataan yang membuat dia merasa dilihat sebagai manusia, bukan target. Misalnya, alih-alih berkata, "Apa kabar?" kamu bisa mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam maknanya. Sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu hadir, bukan sekadar menyapa. Manusia sangat peka terhadap niat, dan niat yang tulus selalu terasa. Bahkan sebelum kata-kata selesai diucapkan. Ingat satu hal ini baik-baik. Orang tidak jatuh cinta pada kata-kata indah. Mereka jatuh cinta pada perasaan yang muncul setelah kata-kata itu didengar. Dan perasaan tidak bisa dibohongi. Saat kamu berbicara dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa berharap balasan cepat, tanpa mencoba mengesankan, justru disitulah daya tarikmu muncul. Karena kamu tidak membutuhkan validasi, dan manusia selalu tertarik pada orang yang tidak haus akan pengakuan. Psikologi menyebut ini sebagai emotional groundedness, sikap batin yang stabil, tidak reaktif, dan tidak memaksa. Orang dengan energi seperti ini terasa aman, dan rasa aman adalah fondasi ketertarikan paling kuat. Kamu tidak perlu menjadi orang paling lucu, tidak perlu paling pintar, tidak perlu paling kaya. Cukup jadi orang yang hadir sepenuhnya saat berbicara, saat kamu mendengarkan tanpa menyela, saat kamu merespons dengan empati, bukan ego, saat kamu tidak terburu-buru ingin dimengerti. Secara perlahan, dia akan merasa, dengan orang ini, aku bisa jadi diriku sendiri. Dan di titik itu hubungan mulai berubah, bukan karena rayuan, tapi karena koneksi emosional. Banyak orang gagal, bukan karena mereka kurang berusaha, tapi karena mereka berusaha dengan cara yang salah. Mereka terlalu cepat ingin memiliki. Padahal ketertarikan tidak bisa dipercepat, ia hanya bisa ditumbuhkan. Dan ketertarikan tumbuh dari rasa nyaman yang konsisten. Inilah mengapa orang yang tenang seringkali lebih memikat daripada orang yang terlalu agresif. Karena ketenangan adalah tanda kedewasaan emosional. Saat kamu berbicara tanpa tekanan, saat kamu tidak menuntut respon, saat kamu bisa menerima diam, justru disitulah kamu terlihat kuat. Orang yang kuat tidak takut kehilangan, karena dia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh siapa yang bertahan atau pergi. Dan paradoksnya, orang yang tidak takut kehilangan justru sering dipertahankan.
basa-basi. Mulailah berbicara dengan kesadaran. Berhentilah ingin terlihat menarik. Mulailah menjadi tenang dan autentik. Karena daya tarik sejati bukan tentang membuat orang kagum, tapi membuat orang nyaman menjadi dirinya sendiri di dekatmu. Dan ketika seseorang merasa aman, mereka akan membuka diri. Ketika mereka membuka diri, ikatan terbentuk. Bukan karena strategi, tapi karena kejujuran emosional. Ingat ini, cinta yang dewasa tidak dimulai dari aku ingin kamu. Ia dimulai dari aku menghargai diriku. Dan ketika kamu menghargai dirimu, cara bicaramu berubah, energi tubuhmu berubah, cara orang memandangmu pun berubah. Tidak semua orang akan tertarik padamu, dan itu tidak masalah, karena kamu tidak diciptakan untuk dimiliki semua orang. Kamu diciptakan untuk dihargai oleh orang yang tepat, dan orang yang tepat akan mengenalimu, bukan dari kalimat pembuka yang klise, tetapi dari ketenangan yang kamu bawa dalam setiap percakapan. Jika selama ini kamu merasa selalu gagal, mungkin bukan karena kamu kurang layak, mungkin kamu hanya belum berbicara dari tempat yang benar, yaitu dari rasa cukup dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai berbicara dari sana, tanpa sadar, orang lain akan mulai mendengarkan dengan cara yang berbeda. Di titik inilah kebanyakan orang mulai salah paham tentang ketertarikan. Mereka mengira ketertarikan itu sesuatu yang harus dikejar. Padahal semakin kamu mengejar, semakin kamu terlihat membutuhkan. Dan semakin kamu terlihat membutuhkan, semakin nilai dirimu turun di mata orang lain. Ini bukan soal ego, ini soal psikologi. Otak manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang tidak mudah dimiliki. Bukan karena licik, tapi karena otak selalu mengaitkan kelangkaan dengan nilai. Itulah mengapa seseorang yang tenang, tidak terburu-buru membalas pesan, dan tidak panik saat diabaikan, seringkali justru lebih dirindukan. Bukan karena mereka sengaja menjauh, tapi karena hidup mereka tidak bergantung pada satu orang. Dan energi seperti ini sangat terasa. Kamu bisa berpura-pura dengan kata-kata, tapi kamu tidak bisa memalsukan energi batin. Jika di dalam dirimu ada ketakutan ditinggalkan, itu akan bocor melalui cara bicaramu, melalui intonasi, melalui gestur, melalui pilihan kata. Dan manusia, terutama wanita, sangat peka terhadap hal-hal seperti ini. Bukan karena mereka jahat, tapi karena naluri emosional mereka bekerja lebih halus. Mereka bisa merasakan apakah seseorang berbicara dari rasa percaya diri atau dari rasa takut kehilangan. Dan percayalah, rasa takut kehilangan tidak pernah menarik. Yang menarik adalah ketenangan. Yang memikat adalah kestabilan. Yang membuat seseorang bertahan adalah rasa aman. Inilah sebabnya mengapa banyak hubungan gagal bahkan sebelum dimulai. Karena salah satu pihak datang dengan harapan, bukan dengan keutuhan. Dia datang untuk diisi, bukan untuk berbagi. Padahal hubungan yang sehat tidak dibangun oleh dua orang yang saling membutuhkan, tapi oleh dua orang yang sudah utuh, lalu memilih berjalan bersama. Dan semua itu dimulai dari cara kamu berbicara. Cara kamu membuka percakapan menunjukkan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Apakah kamu datang sebagai orang yang ingin diterima, atau sebagai orang yang nyaman dengan siapa dirinya? Kalimat sederhana bisa membedakan keduanya. Bukan panjangnya kalimat, bukan keindahan katanya, tapi posisi batin, dari mana kalimat itu diucapkan. Orang yang berbicara dari posisi cukup, tidak berusaha menjual dirinya. Dia tidak memohon perhatian, dia tidak memaksa koneksi. Dia hadir, dan kehadiran itu terasa. Ada perbedaan besar antara berbicara untuk mengisi keheningan, dan berbicara karena memang ada sesuatu yang ingin dibagikan. Orang yang matang emosional tidak takut pada jeda, tidak takut pada diam, tidak takut pada jarak. Karena mereka tahu, diam tidak selalu berarti penolakan. Jarak tidak selalu berarti kehilangan. Kadang, jarak justru ruang untuk rindu tumbuh. Namun orang yang tidak tenang akan mengisi jarak dengan kecemasan, mengisi diam dengan asumsi, mengisi keterlambatan dengan ketakutan. Dan semua itu membuat komunikasi menjadi berat. Jika kamu ingin seseorang merasa nyaman denganmu, jadilah orang yang tidak menambah beban emosional. Jangan datang dengan tuntutan tersembunyi. Jangan datang dengan harapan berlebihan. Jangan datang dengan kebutuhan
permintaan akan validasi. Datanglah sebagai dirimu yang utuh. Berbicara bukan untuk mengesankan, tapi untuk terhubung. Karena koneksi yang kuat tidak lahir dari teknik, ia lahir dari ketulusan dan kestabilan batin. Kamu tidak perlu selalu punya topik menarik. Kamu hanya perlu benar-benar hadir saat berbicara. Dengarkan tanpa menyiapkan jawaban. Respon tanpa niat mengontrol. Berbicaralah tanpa agenda tersembunyi. Orang bisa merasakan apakah kamu sedang menikmati percakapan atau sedang mengejar hasil. Dan saat kamu berhenti mengejar hasil, percakapan berubah menjadi pengalaman. Disitulah ketertarikan tumbuh dengan sendirinya. Bukan cepat, bukan instan, tapi dalam. Dan sesuatu yang dalam selalu bertahan lebih lama daripada sesuatu yang cepat. Banyak orang menginginkan hasil cepat, padahal hubungan bukan perlombaan. Ia adalah proses saling mengenal, dan mengenal membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Jika kamu terus berpura-pura menjadi versi yang kamu pikir disukai orang lain, cepat atau lambat, kamu akan lelah. Dan saat topeng itu jatuh, orang lain akan merasa tertipu. Lebih baik dari awal kamu hadir apa adanya. Tenang, jujur, tidak berlebihan. Karena orang yang tepat tidak jatuh cinta pada topengmu. Dia jatuh cinta pada keaslianmu. Dan keaslian selalu dimulai dari keberanian berkata, "Aku tidak perlu disukai semua orang." Saat kamu berdamai dengan kemungkinan ditolak, sikapmu berubah, bahasamu berubah, energi tubuhmu berubah. Dan perubahan inilah yang justru menarik. Karena orang yang tidak takut kehilangan adalah orang yang layak dipertahankan. Bukan karena dia dingin, tapi karena dia stabil. Stabil secara emosi, stabil secara nilai, stabil secara identitas. Dan di dunia yang penuh orang labil, stabilitas adalah kemewahan. Jika selama ini kamu selalu gagal dalam hubungan, jangan langsung menyalahkan dirimu. Mungkin kamu hanya terlalu sering datang dari rasa takut, bukan dari rasa cukup. Dan rasa cukup tidak datang dari orang lain, ia datang dari dalam dirimu sendiri. Saat kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi kekosongan, kamu akan mulai menarik orang yang datang untuk berbagi, bukan mengisi. Dan percakapanmu akan berubah secara alami, tanpa kamu sadari, tanpa kamu paksakan. Karena kamu berbicara dari ketenangan, bukan dari kebutuhan. Dan ketenangan selalu terdengar lebih menarik daripada ribuan kata manis.